Setiap malam, setiap setelah sholat tarawih, beliau membuka majelis ilmu yang khusus untuk membahas tafsir Al-Quran. Maka dari sini kita belajar bahwasanya para ulama memberikan prioritas yang besar terhadap Al-Quran dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, khaliqul khalqa jami'ah wal bashar, wassalatu wassalamu ala nabiyil makhdar wa ala alihi wa sahbihi sayyidul ihsani wal abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Allahumma rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di bulan suci yang mulia, bulan yang didambakan oleh kita semua, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita kepadanya, di mana bisa jadi ada orang-orang terdekat kita melihat sahabat-sahabat, kita melihat teman-teman kita yang kita miliki, mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada bulan Ramadan ini. Bahkan mungkin kita melihat ada dari kerabat kita, saudara kita, handai taulan kita, yang mana mereka tidak sampai pula ke dalam bulan Ramadan ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Maka hal ini menjadi sesuatu yang patut disyukuri oleh kita bersama dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita melihat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai penjelas, sebagai pemberitahu bagi umat manusia. Maka seolah-olah Allah memberitahukan di dalam ayat ini, bulan Ramadan selain dia menjadi bulan untuk kita melaksanakan puasa Ramadan, selain dia menjadi bulan di mana kita melaksanakan sholat malam dan sholat tarawih, dia juga menjadi panggung bagi apa? Bagi Al-Quranul Karim. Dia menjadi momen yang sangat berharga khususnya bagi Al-Quranul Karim. Maka kita mendapati di antara para ulama-ulama kita, seperti kita melihat Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menutup majelis-majelis ilmu dan fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika beliau memasuki Ramadan, beliau pula berfokus dalam membaca Al-Quran, dalam menghatamkan Al-Quran. Bahkan kita mendapati seorang ulama bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan Al-Imam Ghaznawi.
Ketika beliau memasuki bulan Ramadan, setiap malam, setiap setelah sholat tarawih, beliau membuka majelis ilmu yang khusus untuk membahas tafsir Al-Quran. Maka dari sini kita belajar bahwasanya para ulama memberikan prioritas yang besar terhadap Al-Quran dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, bahkan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Walaupun pada dasarnya semua ibadah itu penting, tapi ada prioritas tersendiri untuk Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Maka ini menjadi motivasi buat kita bersama, bagi kita bersama, untuk memaksimalkan khususnya di dalam membaca Al-Quran, di dalam menghatamkan Al-Quran, dan juga di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Maka hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini agar kita berinteraksi lebih, bercengkrama lebih banyak dengan Al-Quran, diantaranya tentunya satu, dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Apabila kita memiliki hafalan, maka itu sangat bagus sekali. Kita mulai untuk memurojaah. Apabila kita belum memiliki hafalan, maka tidak mengapa kita membuka mushaf dan membaca Al-Quran dengan lebih giat daripada hari-hari sebelumnya. Lembar, apabila sehari bisa mendapatkan 1 juz, maka itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena insya Allah dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan hatam 1 kali Al-Quran. Kemudian selain kita membaca Al-Quran, kita juga bisa berinteraksi dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran dengan mengikuti kajian-kajian ilmu tafsir atau mengikuti kajian-kajian yang sekiranya membuat kita lebih dekat dengan Al-Quran, baik itu kajian-kajian ilmu tahsin atau kajian-kajian ilmu tajwid dan yang semisalnya. Maka dua hal ini insya Allah akan menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, bisa menjadikan kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dengan hal-hal tersebut kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Quran falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Membaca Al-Quran akan diberikan 10 kebaikan setiap hurufnya. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, melainkan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Artinya dengan kita hanya membaca alif lam mim saja, maka kita mendapatkan, insya Allah kita mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah, apalagi ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, tentunya kebaikannya akan lebih banyak. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini menjadikan motivasi kita bersama untuk lebih berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.